Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahmadenia Sapitri dengan NIM 31 2019 015, asal dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini aku mau berbagi ilmu nih tentang apa itu teks deskripsi. Teman-teman di sini, ada yang tahu tidak apa itu teks deskripsi? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau begitu, aku akan kembali mengingatkan dan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Bagi teman-teman yang lupa atau belum tahu, tolong disimak ya. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan objek tentang suatu hal, objek atau keadaan tertentu. Nah, dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Ternyata, teks deskripsi juga memiliki tujuan loh, yaitu untuk menggambarkan suatu hal yang berkaitan dengan pengalaman berdasarkan hasil pengamatan seluruh panca indera, baik merasakan, mendengar, meraba, dan melihat. Dan dari situ, penulis bisa menciptakan daya ingat dan daya khayal pembaca, sehingga mereka bisa merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Teks deskripsi juga memiliki ciri-ciri loh yang bisa membedakan teks deskripsi dengan teks yang lainnya, yaitu cirinya adalah teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran suatu objek, dan teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera. Yang selanjutnya adalah teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat objek dengan secara rinci dan jelas. Dan selanjutnya, teks deskripsi menggunakan kata kerja, perasaan, dan pendapat. Yang selanjutnya, teks deskripsi mengandung bahasa kiasan atau metafora. Dan juga teks deskripsi juga memiliki beberapa jenis loh, yaitu teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spatial, teks deskripsi objektif, teks deskripsi imajinatif, dan terakhir, teks deskripsi faktual. Baiklah teman-teman, di sini aku akan memberi contoh bagaimana itu teks deskripsi. Selanjutnya, aku akan memberi contoh teks deskripsi yang masih berhubungan dengan kesenian daerah. Untuk melihat bagaimana contohnya, ayo kita ke halaman selanjutnya. Beberapa kesenian topeng di Indonesia. Topeng adalah benda yang dipakai di atas wajah. Biasanya topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng di kesenian daerah umumnya untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Bentuk topeng bermacam-macam. Ada yang menggambarkan watak marah, ada juga yang menggambarkan lembut, dan ada pula yang menggambarkan kebijaksanaan. Topeng telah menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia. Pada sebagian besar masyarakat dunia, topeng memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai-nilai magis dan suci. Ini karena peran topeng yang besar sebagai simbol-simbol khusus dalam berbagai upacara dan kegiatan adat yang luhur. Kehidupan masyarakat modern saat ini menempatkan topeng sebagai salah satu bentuk karya seni tinggi. Tidak hanya karena keindahan estetis yang dimilikinya, tetapi sisi misteri yang tersimpan pada raut wajah topeng tetap mampu memancarkan kekuatan magis yang sulit dijelaskan. Berikut adalah beberapa topeng yang berasal dari tanah air. Topeng Cirebon. Pada topeng Cirebon, yang paling pokok ada 5 yang disebut juga topeng Pancawanda. Panji,
Wajahnya yang putih bersih melambangkan kesucian bayi yang baru lahir. Samba atau Pamindo, topeng anak-anak yang berwajah ceria, lucu, dan lincah. Rumyang, wajahnya menggambarkan seorang remaja. Pati atau Temanggung, topeng ini menggambarkan orang dewasa yang berwajah tegas, berkepribadian, serta bertanggung jawab. Kalana atau Rahwana, topeng yang menggambarkan seseorang yang sedang marah. Topeng Jogja, ciri khas topeng Jogja adalah topeng gaya Jogja kumis, dibuat dengan cara menyungging warna hitam. Topeng Sukarta, topeng gaya Sukarta hampir sama dengan gaya Yogyakarta, hanya terdapat perbedaan pada kumisnya yang terbuat dari bulu. Tokoh Punakawan Baca dan Doyok juga mengenakan topeng separuh muka seperti gaya Yogyakarta. Topeng Bali, topeng Bali dibuat dari bahan kayu. Jenis kayu yang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan topeng antara lain kenanga dan pule. Berdasarkan pada strata sosial dari lakon yang ditampilkan, topeng dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti topeng calonarang, topeng jau, dan topeng tele. Topeng calonarang memperlihatkan sosok buruk rupa, bertaring, dan mata membelalak yang menjadi simbolis kejahatan. Topeng jau berbentuk peralihan antara manusia serta raksasa yang berwatak kasar, merepresentasikan makhluk yang membantu Barong dalam menghadapi Rangda. Seperti halnya Jau, Telek merupakan sekutu dari Barong, tetapi berupa sosok dengan wajah dan watak yang halus. Nah, gimana? Apakah teman-teman sudah paham dengan penjelasan tadi? Dan apakah teman-teman sudah bisa membedakan antara teks deskripsi dengan jenis teks lainnya? Kalau teman-teman sudah paham, aku kasih 2 jempol buat kamu. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like dan komen ya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.